percaya, kau tuntun langkahku. Katakan Yesus Raja, Yesus Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya, bisa hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku sepenuhnya. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selama. Amin. Kami tak pernah ragukan kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Katakan, tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Lambaikan tanganmu, katakan, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, Amin. sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan, Dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan. sama-sama. Amin. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita tetap tinggal dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Yesus. Kita akan masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan yang suci. Kiranya firman Tuhan itu menjadi penguatan dalam kehidupan kita. Banyak kejadian yang terjadi dalam kehidupan kita, tapi ketika kita masih bisa bersyukur bagi Tuhan, itu hanya karena kekuatan yang Dia beri dalam hidup kita. Masih. Haleluya. Besar dan ajaib karya-Mu Tuhan. Besar dan ajaiblah karya-Mu. Adil dan benarlah syariat-Mu.
Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami panggil dalam Yesus Kristus, kami tetap bersyukur dalam setiap keadaan, kami tetap berdoa, kami tetap percaya, dan kami kan tetap berharap kepadamu, karena pengharapan kami di dalam Engkau satu-satunya Tuhan. Apapun yang kami rasakan dan alami di hari-hari ini, kami percaya Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang mengerti. Dan di balik semua cobaan, ujian, masalah, musibah yang kami alami, ada maksud Tuhan untuk membuat kualitas hidup kami sebagai orang percaya semakin bernilai di hadapan Tuhan. Karena hidup kami adalah berharga di mata Tuhan. Terima kasih, kami siap mendengarkan firman-Mu. Diberkatilah kami semua yang menyaksikan tayangan siaran langsung ini, dan kami semua yang ada di tempat ini, kami percaya Tuhan beserta kami. Di dalam nama Yesus, siap hati dan pikiran kami. Dengan iman kami berkata, Immanuel, Allah beserta kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar semua pagi hari ini? Saya percaya kita yang ada sampai hari ini, itu semua adalah berkat kemurahan Tuhan. Kita masih bisa menikmati kehidupan, kita masih bisa menikmati berkat dan kasih karunia Tuhan. Oleh karena itu, saat ini kita akan belajar firman Tuhan. Kita akan mulai dari Yakobus pasal yang kelima, ayat yang ke-17. Mari kita buka Alkitab kita sebagai pendahuluan kita hari ini. Yakobus pasal yang kelima, ayatnya yang ke-17. Di sini firman Tuhan berkata, Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Hari ini saudara, saya memberikan judul firman Tuhan tentang kualitas hidup manusia biasa di tengah musibah. Dia adalah seorang manusia biasa, dikatakan oleh firman Tuhan yang barusan kita baca dalam Yakobus pasal yang kelima ayat 17. Dia sama saudara dan saya. Dia sama seperti kebanyakan nabi yang lain. Tetapi ada sesuatu yang khusus dalam kehidupan Elia. Ada sesuatu kualitas iman, kualitas kepercayaan yang bisa dikatakan di atas rata-rata. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, berbicara tentang musibah, ya, hampir di seluruh pelosok penjuru dunia ini sedang mengalami atau sedang disibukkan oleh yang namanya musibah. Yang kita tahu bersama, kita sedang mengalami dampak dari COVID-19 yang telah menyebar menjadi sebuah pandemi di seluruh dunia ini. Musibah dan pandemi ini bukan hanya terjadi di hari-hari ini, tetapi musibah atau yang dengan pandemi itu sudah terjadi sejak ratusan bahkan ribu tahun yang lalu. Kita tahu bersama ada beberapa musibah yang terjadi sejak ribuan tahun yang lalu, bahkan sebelum Masehi itu sudah pernah terjadi. Mulai dari air bah pada zaman Nuh, hujan belerang, hujan api dari langit yang melanda negeri Sodom dan Gomora, bahkan juga 10 tulah yang melanda seluruh Mesir pada waktu itu. Dan sampai pada musibah kelaparan yang terjadi pada zaman Raja Ahab memimpin Israel mulai dari 869 sampai 850 sebelum Masehi. Nah, Ahab ketika menjadi raja Israel, terjadi kelaparan di tengah-tengah bangsa itu. Dan Elia secara tidak kebetulan hidup di zaman kepemimpinan Raja Ahab. Jadi Nabi Elia melayani, hidup dalam pelayanan pada zaman kepemimpinan Raja
Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Ahab mempunyai seorang istri yang bernama Isabel. Istri Ahab adalah seorang yang tidak percaya kepada Tuhan. Ahab dan Isabel membuat sebuah patung Baal, patung berhala, sehingga mereka menyembah ke patung berhala itu. Ahab, Isabel, bahkan beberapa orang yang ada waktu itu, mereka menjadi orang-orang yang menyembah berhala. Nah itu berdalam waktu kejahatan Ahab dan Isabel sampailah kepada hati Allah. Kalau kita lihat saudara, ya, di dalam 1 Raja-Raja 16 ayat 29 sampai 33, Anda bisa baca di rumah Anda masing-masing, Anda bisa buka di tempat ini. Dalam 1 Raja-Raja 16 ayat 29 sampai 33, ini berbicara tentang kejahatan Ahab dan Isabel yang menyakiti hati Allah ketika mereka menyembah patung Baal. Mereka menyembah berhala, sehingga hal itu membuat hati Tuhan sakit, buat hati Tuhan pedih. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kejahatan Ahab dan Isabel bukan hanya sebagai penyembah patung berhala, tetapi kejahatan mereka adalah orang yang ingin membunuh nabi-nabi Allah, termasuk Elia. Jadi pada saat itu saudara, Isabel mempunyai niat untuk membunuh Nabi Elia. Karena Elia adalah seorang nabi yang dipakai oleh Allah untuk memberitakan kebenaran firman Allah, menyampaikan nubuatan-nubuatan firman Tuhan. Dan Isabel sebagai orang yang tidak percaya kepada Tuhan, sebagai orang yang suka menyembah berhala, dia tidak mau ada nabi-nabi Tuhan yang hidup di zamannya. Maka itu rencana untuk membunuh Nabi Elia. Dan berlanjutnya cerita ini saudara, masuklah kepada pasal 17. Sebelum pasal 17 dari 1 Raja-Raja 16 ini ada saudara, ketika Allah tidak setuju dengan perbuatan Isabel untuk membunuh Nabi Elia, maka Allah mengirimkan kelaparan di tengah-tengah kepemimpinan Raja Ahab. Dan ketika kelaparan itu terjadi di negeri itu, Allah menyuruh Elia untuk pergi ke sungai Kerit, saudara. Dalam pasal 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-6 dalam 1 Raja-Raja, kalau Anda lihat di Alkitab Anda masing-masing saat ini, 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai 6, Allah memerintahkan Elia untuk bersembunyi di tepi sungai Kerit. Di sana Elia terpelihara oleh Tuhan. Ketika terjadi musibah kelaparan, ketika terjadi pergumulan, terjadi bencana kelaparan, Elia sebagai nabi Allah terpelihara di tepi sungai Kerit. Dia menikmati makanan, minuman yang baik yang diberikan oleh Tuhan. Arti sungai Kerit adalah tempat pengasahan. Sungai Kerit ada makna kehidupan di dalamnya. Kenapa Allah membawa Elia ke sungai, ke tepi sungai Kerit? Karena arti dari sungai Kerit adalah tempat pengasahan. Artinya begini saudara, ketika Elia mengalami pergumulan di negeri di mana sebelumnya dia ada, dia mengalami pergumulan, musibah, bencana, kelaparan. Dia harus Tuhan kirim bersembunyi di tepi sungai Kerit. Tetapi di sana dia mengalami makan minum yang baik. Namun tidak lepas dari situ, Elia harus mengalami yang namanya proses. Pertolongan Tuhan Elia terima, tetapi tidak lepas dari proses yang harus Elia alami. Elia harus hidup dalam kesendirian. Elia harus mengasingkan diri. Mungkin seperti hari-hari ini yang kita alami. Kita harus tinggal di rumah. Seolah-olah kita menjadi orang yang mengasingkan diri dari lingkungan yang ada di sekitar kita. Ketemu orang kita seperti rasa gimana. Kita seolah-olah kita menyembunyikan diri di dalam rumah kita.
Tetapi puji Tuhan sampai detik ini, Tuhan masih pelihara kita dimanapun kita berada. Yang setuju katakan amin. Tuhan masih pelihara di rumah kita masing-masing. Tuhan masih tolong kita, Tuhan masih berikan kita makan dan minum, bukan sampai hari ini? Tuhan masih memberikan kita tempat istirahat yang baik, bukan sampai hari ini? Tetapi ingat satu hal, Kerit adalah tempat pengesahan. Di balik berkat yang Tuhan berikan, di balik tolongan yang Tuhan berikan, jangan kita terlena dengan zona nyaman. Ada proses hidup yang harus kita alami. Ada proses hidup yang harus kita jalani sebagai orang-orang biasa, sebagai manusia biasa. Kita harus mengalami proses hidup. Untuk apa? Membuktikan kualitas hidup kita. Tidak sungai Kerit. Ini yang menarik saya ingin bagikan hari-hari ini. Di akhir renungan saya pagi hari ini. Ketika Elia menikmati makan minum yang baik di tepi sungai Kerit, saudara, masih ada lagi kelaparan yang melanda negeri itu. Akhirnya Elia harus diutus kemana? Sarfat. Dia harus bertemu dengan seorang perempuan janda. Bukan mengirim Elia pergi ke Sarfat, bukan ketemu dengan orang kaya, bukan ketemu dengan orang yang memberikan sumbangsi, sumbangan, atau bisa dikatakan sebagai donatur. Tidak, saudara. Tetapi Elia pergi ke Sarfat bertemu dengan seorang perempuan janda yang punya satu anak. Dan kita tahu keadaan yang ada di Sarfat pun, mereka mengalami kelaparan. Sampai singkat cerita, saudaraku, ini yang saya ingin bagikan kepada kita. Kehidupan Nabi Elia dan kehidupan perempuan janda ini adalah gambar hidup saya dan saudara di dalam dunia ini. Kita tidak lepas yang dari namanya proses hidup. Kita tidak akan pernah lepas dari yang namanya musibah, bencana. Dimanapun kita tinggal, dimanapun kita berada. Kita boleh melihat sekarang tidak ada negeri yang aman di dalam dunia ini. Hampir 100% seluruh pelosok dunia mengalami musibah, mengalami bencana. Ini harus menjadi sebuah perenungan bagi kita. Bahwa tidak ada tempat lain untuk kita berlindung selain di dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah yang saya ingin bagikan di hari-hari ini. Agar kita menjadi orang-orang Kristen yang boleh dikatakan sebagai manusia biasa, tapi kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita manusia biasa dikatakan oleh dunia, tapi saya mau beritahu kepada saudara hari ini, hidup saudara dan saya punya kualitas hidup yang berharga di mata Tuhan. Sekalipun kita disebut sebagai manusia biasa, tapi jangan lupa, dalam diri saudara ada karunia, ada talenta, ada kualitas, ada potensi yang sebenarnya itu berharga di mata Tuhan. Nah, kehidupan Elia dan ibu janda di Sarfat ini, mereka masuk dalam kategori manusia biasa. Siapa Elia? Yakobus tadi kan kita sudah baca di awal. Yakobus 5 berkata, Elia siapa? Dia manusia biasa, sama seperti saya dan saudara. Perempuan janda di Sarfat siapa? Dia sama seperti perempuan-perempuan janda lainnya. Boleh katakan yang hidup pun hari ini. Sama, dia sama seperti saya dan saudara. Dia punya satu anak. Dan ketika Elia datang bertemu dengan janda di Sarfat ini, kehidupan perempuan janda ini dalam keadaan yang susah. Kalau saudara tahu cerita ini, yang perempuan janda ini katakan apa, saudara? Ketika aku mau memberi makan kepadamu, aku membuat adonan untuk anakku. Hari ini akan dengan anakku, besok aku mati. Bagaimana aku bisa buatkan lagi adonan kue bagimu? Dia berkata demikian kepada Elia. Tapi Elia sebagai seorang hamba Tuhan, dia punya perkataan yang mampu menguatkan hati orang lain. Sebagai seorang hamba Tuhan berkata, tidak, lakukan saja apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Dan apa yang terjadi sudah dikasihi Tuhan? Perempuan janda ini mengalami pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Ketika masa kelaparan terjadi di negerinya, perempuan janda ini dan anaknya hidup dalam waktu yang cukup panjang lagi.
Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita kembali kepada judul perikop firman Tuhan kita saat ini saudara. Kualitas hidup manusia biasa di tengah musibah. Elia, perempuan janda ini, ada manusia biasa. Tetapi mereka mempunyai kualitas hidup yang patut kita teladani. Di hari-hari ini, di tengah-tengah kita mengalami pergumulan hidup sekarang. Di tengah-tengah kita mengalami pencobaan hidup, musibah hidup, bencana yang kita alami sekarang. Mari kita belajar dari dua tokoh ini, saya ingin bagikan kepada kita. Dari Nabi Elia dan seorang perempuan janda. Yang pertama saudara, adalah Sungai Kerit. Saya katakan tadi adalah tempat pengasahan. Nah Sarfat saudara, dalam bahasa Greka ditulis Zarfat, yang artinya adalah tempat memurnikan logam. Kalau saudara perhatikan kedua tempat yang Allah suruh Elia pergi, perhatikan baik-baik saudara. Dua tempat yang Tuhan suruh Elia pergi, itu tidak ada yang kebetulan. Setiap apa yang Tuhan izinkan terjadi, itu tidak pernah kebetulan. Tuhan punya maksud, Tuhan punya rencana. Dari dua tempat ini bisa mengambil bahwa sesungguhnya Elia membutuhkan kesabaran. Kualitas hidup manusia biasa, saya dan saudara sekalian, di tengah-tengah musibah yang kita alami, kita perlu kesabaran. Boleh sama kita katakan kesabaran. Amin. Katakan kepada dirimu, sabar. Kepada kiri kanan saudaramu yang ada di mana engkau berada sekarang, sabar. Karena apa saudara? Kita ada di tempat pengasahan di dunia ini. Kita masih ada di dalam tempat pemurnian. Kalau dalam bahasa lain dikatakan kita sedang dalam tempat penampian. Kita sedang diproses hari-hari ini. Kita sedang mengalami sebuah ujian hidup untuk membuktikan kualitas hidup saudara. Sebagai manusia biasa yang kata dunia, saya dan saudara hanyalah manusia biasa. Oke, nggak jadi masalah saudara. Tapi ketika kita mampu bersabar di tengah-tengah pencobaan, kita mampu bersabar di tengah-tengah musibah, kita mampu mengucap syukur di tengah-tengah bencana yang kita alami, itulah kualitas hidup saudara. Ketika orang lain tidak sabar, ketika orang lain panik berlebihan, ketika orang lain kebingungan, mereka ketakutan, mereka melakukan tindakan-tindakan yang salah akibat tidak sabar saudara. Saudara dan saya hari ini yang masih bertahan untuk tetap setia mencari Tuhan, itu membuktikan bahwa Anda adalah manusia biasa yang punya kualitas hidup di tengah-tengah musibah. Ini yang perlu dan penting kita perhatikan hari-hari ini. Bahwa kita sedang dimurnikan tanpa sadar. Saudara, saya mau ingatkan sekali lagi di poin pertama ini sebelum saya akhiri dalam poin yang kedua. Hidup saya dan saudara itu kita ada di tempat pemurnian. Dunia ini kita sedang mengalami tempat pemurnian, kita sedang mengalami tempat pengasahan. Kita sedang dipertajam iman kita. Kita sedang dipertajam kepercayaan kita. Kita sedang mengalami keadaan di mana kita sedang dipertajam dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Sehingga kita bukan jadi manusia biasa yang tumpul. Menjadi manusia biasa yang tidak bisa berbuat apa-apa. Hidup saya dan saudara sedang diasah hari ini. Iman kita sedang dipertajam hari-hari ini. Yang setuju katakan amin. Dan yang kedua, iman kita sedang dimurnikan. Motivasi kita sedang dimurnikan. Tujuan pelayanan kita sedang dimurnikan sekarang. Apakah motivasi kita masih berpaut kepada Injil firman Allah? Atau motivasi kita sudah mulai terpengaruh dengan harta, kekayaan, uang, jabatan, kedudukan, ketenaran sekarang? Ingat baik-baik, saya dan saudara manusia biasa, tapi saya dan saudara punya kualitas hidup yang sedang diproses hari-hari ini.
untuk membuktikan siapa diri Anda sebenarnya dan saya. Hari-hari ini mari kita sabar dalam menghadapi proses pemurnian. Kita sabar dalam menghadapi proses pengasahan yang sedang kita alami sekarang. Kesabaran adalah kualitas hidup manusia biasa di tengah-tengah musibah. Yang kedua, terakhir, Elia patuh kepada perintah Tuhan. Amin. Ketika Tuhan suruh Elia ke tepi sungai Kerit, apakah Elia membantah? Tidak. Dari sungai Kerit ketika Elia mendapatkan makan minum, Tuhan suruh pergi lagi kamu ke Sarfat. Apa Elia membantah? Tidak. Demikian dengan perempuan janda. Ketika Elia berkata, buatlah makanan adonan kue bagiku. Perempuan ini melakukan walaupun dengan segala pergumulan yang harus dia alami. Perempuan janda ini taat kepada hamba Tuhan ini. Kualitas hidup manusia biasa. Musibah yang kedua adalah kualitas kepatuhan. Hari-hari ini kepatuhan kita sedang diproses. Hari-hari ini taatan kita sedang diuji oleh Tuhan. Di tengah-tengah musibah yang terjadi, apakah kita masih taat berdoa? Di tengah-tengah musibah yang terjadi, apakah kita masih patuh melakukan kewajiban-kewajiban kita kepada Tuhan? Di tengah-tengah musibah, bencana, di tengah-tengah pergumulan, apakah kita masih patuh kepada suara Tuhan untuk berkata kepada kita, bacalah firman Tuhan, renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Ingat saudaraku yang diberkati Tuhan, kualitas hidup manusia biasa di tengah musibah yang mempunyai kepatuhan yang tetap stabil hari-hari ini. Inilah yang ingin saya bagi kita sekarang. Tetaplah kuat dan tetap semangat di dalam Tuhan. Apapun proses hidup kita alami di tengah musibah sekarang, milikilah kesabaran, milikilah kepatuhan hari-hari ini, karena Tuhan punya rencana lebih indah dari apa yang kita rencanakan. Bagian terakhir saudara dari kesimpulan firman Tuhan ini, ada dua hal yang saya ingin bagikan. Terakhir, tadi ada gaya hidup atau sifat dari kedua tokoh ini, Elia dan perempuan janda di Sarfat. Dan yang terakhir ini saya mau berikan dampak dari kesabaran dan kepatuhan hidup kita terhadap firman Tuhan. Yuk kita perhatikan bersama-sama, kalau bisa kelihatan terbaca saudara baca, saya akan baca dengan baik saat ini. Yang pertama, perempuan janda mengalami kelangsungan hidup di tengah-tengah musibah kelaparan. Ini berkat perempuan janda, karena dia sabar, dia patuh kepada perintah Tuhan ini, terlebih kepada Tuhan. Dan kedua, Nabi Elia mengalami peristiwa yang spektakuler. Dia diangkat hidup ke sorga dengan kereta berkuda yang menyala-nyala dari Allah. Lihat dua tokoh ini, manusia biasa, mereka punya kualitas hidup yang luar biasa. Sehingga akhir hidup mereka mempunyai akhir hidup yang luar biasa. Sekalipun mereka hidup di dunia sebagai manusia biasa, tapi hidupnya mereka luar biasa. Maukah saya dan saudara mengalami hal yang seperti ini? Bukankah saya dan saudara adalah manusia biasa selama kita hidup di dunia ini? Tapi percayalah, selama sabar, kita patuh saja kepada perintah Tuhan. Termasuk juga mungkin ada anjuran-anjuran pemerintah. Apapun bentuknya, kita patuhi selama demi kebaikan kita. Mari kita menjadi orang Kristen. Saya menghimbau, jadilah orang Kristen yang patuh kepada peraturan-peraturan yang sedang dilaksanakan hari-hari ini. Jadilah berkat bagi orang lain. Saya ingin mengajak seluruh umat Kristen yang ada saat ini, mari kita hidup jadi berkat. Kualitas hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Kualitas hidup kita menjadi motivasi bagi orang lain, sehingga kita tidak akan mengalami yang namanya penderitaan yang berkelanjutan. Yakinlah, kita akan dipelihara oleh Tuhan. Yang setuju katakan amin. Di tengah-tengah musibah sekarang, sabar saja, taat saja kepada perintah Tuhan. Yakin kalau Elia Tuhan, janda di Sarfat Tuhan pelihara, manusia bisa sama seperti saudara dan saya. Saya yakin hari ini saya dan saudara pun dipelihara oleh Tuhan. Yang kedua, Elia mengalami sebuah peristiwa yang spektakuler. Dia diangkat hidup-hidup
dengan kereta berkuda yang diutus oleh Allah. Dan dia menjadi seorang nabi yang sangat dipakai oleh Tuhan. Baik saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kembali kepada judul firman Tuhan kita. Kualitas hidup manusia biasa di tengah musibah. Ada dua hal. Apa itu saudara? Yang pertama, kualitas kesabaran kita. Yang setuju katakan amin. Kualitas kepatuhan kita. Dua hal ini penting kita perhatikan hari-hari ini. Karena ada begitu banyak orang terpancing, mudah terpancing emosi, terpancing kepanikan, terpancing oleh ketakutan. Karena musibah yang terjadi, karena bencana yang terjadi. Kejahatan terjadi di mana-mana. Tindakan-tindakan kriminal sepertinya berkembang dengan pesat hari-hari. Tapi mari kita tetap berdoa supaya Tuhan memberkati negeri kita Indonesia. Pemulihan tadi, umat-umat Kristen, agama manapun, Tuhan tidak memandang denominasi agama manapun. Yang Tuhan mau, barang siapa percaya kepadanya dan memberi dirinya dibaptis, maka mereka akan menikmati keselamatan dari Tuhan. Mari kita jadi orang-orang yang diberkat dalam hidup ini, karena hidup ini adalah kesempatan. Tuhan berkati kita semua. Saya mengundang para tim musik, tim penyanyi boleh maju ke depan. Kita akan mengakhiri ibadah siaran langsung kita hari ini. Dan percayalah, apapun yang sedang kita alami sekarang, Tuhan mengasihi kita. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Ingat saudara, hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan kita untuk mengalami pemurnian. Kesempatan kita untuk mengalami pengesahan. Kesempatan kita untuk belajar iman kita di tengah proses kehidupan. Di tengah-tengah bencana, musibah yang terjadi sekarang. Biarlah iman kita tetap kuat di dalam Tuhan. Kepatuhan kita juga sedang diuji hari-hari ini. Ingat sekali lagi saya tegankan, kepatuhan kita sedang diuji. Apakah kita masih patuh? Apakah kita masih taat? Atau kita mulai lebih mementingkan diri kita sendiri? Dan lain sebagainya. Mari saudara, dimanapun saudara berada, kuatkanlah dan teguhkan hatimu. Ya, dan percayalah, Tuhan tidak meninggalkan. Ya Tuhan marah, puan dan saat Tuhan pelihara. Termasuk Bapak Ibu, saudara lihat, remaja, anak sekolah minggu, saudara pagi hari ini, Tuhan pasti pelihara kita. Hidup ini adalah kesempatan. Haleluya. Puji Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku, amin. Selagi aku masih kuat, oh, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Saudara yang diberkati Tuhan, buatlah kesempatan yang Tuhan beri hari-hari ini untuk kita tetap sabar, tetap patuh kepada apa yang sedang kita sekarang. Yakinlah, kualitas hidup saudara akan menjadi berkat bagi orang lain. Kesabaran saudara akan menular kepada orang lain. Mari kita tularkan roh kesabaran. Mari kita tularkan roh kepatuhan satu dengan yang lain. Jangan kita saling menghakimi. Janganlah kita saling mempersalahkan, berkira negatif satu dengan yang lain. Menyebarkan berita-berita yang tidak benar. Tapi mari kita menjangkitkan roh kesabaran. Kita menjangkitkan roh kepatuhan satu dengan yang lain.
sehingga kita akan mengalami kualitas hidup yang berharga di mata Tuhan. Saudara dan saya manusia biasa, tapi kita punya kualitas yang luar biasa di tengah-tengah mengalami musibah hidup ini. Tangan, haleluya. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Mari serahkan hidupmu kepada Tuhan di tengah-tengah musibah yang kita alami, untuk tetap menjadi berkat. Kualitas hidup kita menjadi